Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kalian mengenal terlebih dahulu siapa saya. Ini profil tentang saya. Saya Nora Awalia Madona. Tempat tinggal saya ada di Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Jember. Pada pembelajaran kali ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang kaidah kebahasaan pada teks artikel. Nah, materi yang akan saya jelaskan yang pertama-tama adalah tentang pengertian artikel, yang kedua ciri-ciri artikel, yang ketiga jenis-jenis artikel, yang keempat tentang struktur artikel, yang keenam tentang kaidah kebahasaan pada teks artikel. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, dan lain sebagainya. Bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama adalah isi tulisan didasari oleh fakta, bukan sekedar mitos yang belum terjamin kebenarannya. Yang kedua, bersifat faktual dan informatif. Yang ketiga, artikel ilmiah juga memiliki opini atau analisa pemikiran-pemikiran penulis. Yang keempat adalah menggunakan metode penulisan yang sistematis. Yang kelima, menggunakan ragam bahasa yang resmi dan baku. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis artikel. Jenis-jenis artikel terdapat 4 jenisnya. Yang pertama adalah narasi. Narasi adalah terdapat peristiwa atau kejadian dalam satu urutan waktu. Di dalam kejadian itu ada pula tokoh yang menghadapi suatu konflik. Yang kedua adalah deskripsi. Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Yang ketiga adalah argumentasi. Karangan ini bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta sebagai alasan atau bukti. Yang terakhir adalah persuasi. Ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Dalam persuasi, pengarang mengharapkan adanya sikap motorik berupa perbuatan yang dilakukan oleh pembaca sesuai dengan dianjurkan penulis dalam karangannya tersebut. Lalu materi selanjutnya tentang struktur artikel. Struktur artikel ada 4 jenisnya. Yang pertama, pembuka. Bagian pembuka ini berisi uraian, peristiwa, kenyataan, rangkaian, kejadian, kutipan kata bernyali, dan sebagainya. Lalu yang kedua, leher. Isi bagian leher artikel menyampaikan pernyataan atau uraian yang mengungkapkan suatu permasalahan. Bagian ini menghubungkan antara kepala dengan perut artikel yang kita rencanakan. Lalu yang ketiga, isi atau tubuh. Bagian isi artikel merupakan bagian yang paling penting dalam proses penulisan artikel, karena di bagian inilah segala permasalahan dituangkan. Bagian ini berupa uraian eksplanasi, caranya dengan mengungkapkan permasalahan yang ingin kita kupas. Yang keempat adalah alinea penutup. Bagian ini adalah akhir dari artikel, biasa disebut dengan antiklimaks, kaki atau ending dari suatu artikel. Bagian ini berisi kalimat kunci yang merangkum pembahasan ke dalam bentuk simpulan, ringkas, dan jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat artikel. Apa sih manfaat artikel? Manfaat artikel yang pertama, sarana untuk menyampaikan ide penulis dalam mengembangkan daya imajinasi serta kreatif. Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan penulis yang mengembangkan daya imajinasi serta kreatif.
Yang kedua, berpikir sistematis serta berbahasa secara tertib dan teratur. Yang ketiga, memahami tujuan penulis. Yang keempat, sebagai sarana publikasi hasil pemikiran secara ilmiah. Yang kelima, memberi dampak akademis bagi pembaca. Lalu materi yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan pada teks artikel. Kaidah kebahasaan pada teks artikel yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Yaitu kalimat yang menerangkan perbuatan dilakukan oleh subjek. Yang kedua, menggunakan verba mental, yaitu kata kerja yang menerangkan tindakan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung, yaitu kata berfungsi sebagai penghubung antara klausa, kalimat, hingga alinea. Yang keempat, menggunakan kata ganti, yaitu kata yang berfungsi menggantikan kata lain. Yang kelima, menggunakan huruf kapital. Yang keenam, menggunakan keterangan waktu dan tempat. Nah, sekian materi yang saya sudah jelaskan. Selanjutnya saya akan memberikan tugas pada kalian. Yang pertama, carilah artikel pada internet atau media cetak lainnya. Yang kedua, catat judul, penulis, dan sumber referensi tersebut. Yang ketiga, tulislah artikel tersebut, lalu analisislah struktur pada artikel tersebut dan kaidah kebahasaan pada teks artikel tersebut. Nah, seperti yang tertera pada di atas, sebelum mengerjakan, tulislah nama lengkap kalian, nomor absen, dan kelas. Tugas tersebut dikumpulkan pada tanggal 19 Desember melalui via online, yakni WA. Sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.